Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen Eva Ferdayanti Gisona, Magister Komunikasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kesehatan Informasi, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan serta keselamatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, nama saya 98 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 8 hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah tentang Big Data dan Data Science. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Rizka Yunentias dengan NIM 10127-120. Ada Sania Nauri Salsadila dengan NIM 10127-124. Ada Sastia Widiasari dengan NIM 10127-126. Ada Syifa Agatha Fawar dengan NIM 10127-133. Ada Akbar Nova Arnianto dengan NIM 10127-146. Selanjutnya, saya berikan kepada Akbar Nova. Baik, saya akan membacakan latar belakang materi hari ini. Big Data dan Data Skin telah merevolusi sektor kesehatan dengan memanfaatkan data besar seperti rekam medis, data genomik, dan perangkat medis terhubung. Big Data memungkinkan pengambilan keputusan cepat, sementara data skin menggunakan algoritma dan machine learning untuk prediksi penyakit serta terapi personal. Teknologi seperti wearable device mendukung pengumpulan data real-time dan intervensi berbasis bukti. Namun tentang seperti privasi dan keamanan data memerlukan regulasi ketat. Meskipun begitu, teknologi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui diagnosis yang akurat serta membantu pencegahan penyakit secara lebih cepat. Baik, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, izin melanjutkan penerapan teknologi Big Data dalam layanan kesehatan. Pertama, efisiensi klinis. Big Data mengintegrasikan data pasien, rekam medis, hasil laboratorium, dan lain-lain. Mempercepat diagnosis dan pengobatan, memperbaiki kualitas perawatan, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan operasional rumah sakit. Yang kedua, efisiensi manajerial. Membantu perencanaan alokasi sumber daya, jadwal tenaga medis, dan kebutuhan pasar. Yang lebih efektif. Terima kasih, dan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tantangan pengelolaan dan integrasi Big Data kesehatan. Yang pertama, kompleksitas data. Data dari berbagai sumber rumah sakit, laboratorium, perangkat medis memiliki format berbeda, sulit untuk diintegrasikan. Data tidak terstruktur. Catatan medis, gambar medis memerlukan pengolahan intensif. Yang kedua, infrastruktur teknologi memerlukan penyimpanan besar, kemampuan komputasi tinggi, dan sistem keamanan canggih. Biaya tinggi untuk pengelolaan dan pengembangan infrastruktur IT. Yang ketiga, interoperabilitas. Sistem kesehatan sering menggunakan platform berbeda, sulit untuk saling berhubung.
Perlu standar internasional seperti HL7 dan FHIR untuk pertukaran data. Yang keempat, kebijakan dan regulasi harus mematuhi aturan privasi dan keamanan data pasien seperti HIPAA. Pelanggaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Data science dapat membantu dalam prediksi penyakit dan personalisasi perawatan bagi pasien. Data science memainkan peran penting dalam prediksi penyakit dan personalisasi perawatan pasien. Dengan menganalisis data rekam medis, hasil laboratorium, dan data genomik, data science dapat mengidentifikasi pola dan faktor resiko untuk memprediksi penyakit seperti diabetes, kanker, atau penyakit jantung. Prediksi ini memungkinkan deteksi dini, intervensi preventif, dan pengurangan resiko komplikasi. Selain itu, data science mendukung personalisasi perawatan dengan menganalisis data pasien seperti genetika, riwayat medis, dan gaya hidup untuk merancang pengobatan yang spesifik. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi efek samping, dan memberikan hasil pengobatan yang lebih optimal. Salah satu contoh aplikasinya adalah analisis genomik dalam pengobatan kanker untuk menentukan terapi paling tepat berdasarkan karakteristik genetik tumor. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Cara menjaga keamanan data privasi data pasien. Yang pertama, kebijakan dan regulasi. Terapkan aturan ketat seperti izin eksplisit dari pasien untuk penggunaan data medis. Contohnya, IPAA di US mengatur perlindungan informasi kesehatan pribadi atau PHI. Yang kedua, teknologi keamanan. Gunakan enkripsi data, otoritas multifaktor, dan firewall untuk mencegah akses tidak sah. Pastikan semua data yang disimpan atau dikirim aman dari ancaman cyber. Yang ketiga, pengelolaan akses data. Batasi akses data hanya untuk pihak memerlukan. Terapkan kontrol akses berbasis peran untuk memastikan data hanya diakses oleh seseorang yang berwenang. 4. Edukasi staf. Berikan pelatihan rutin kepada tenaga medis tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data. Hindari pelanggaran akibat kelalaian seperti pengungkapan data tidak sengaja atau kata sandi yang lemah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Penerapan Big Data dan Data Science dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperbaiki kualitas perawatan, dan mempercepat pengambilan keputusan medis. Analisis data yang lebih mendalam memungkinkan diagnosis yang lebih cepat, akurat, dan terpersonalisasi. Namun, tantangan pengelolaan data besar, integrasi data, serta isu keamanan dan privasi tetap menjadi hambatan. Data Science juga berpotensi mengurangi beban penyakit dan memberikan perawatan yang lebih efektif. Meskipun tantangan besar, manfaat teknologi ini sangat menjanjikan untuk menciptakan sistem perawatan yang lebih efisien dan berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, setelah pemaparan materi presentasi kami, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman saya telah menyampaikan materi presentasi dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sekian diskusi literasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.